Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah saat ini kita akan mendengar dan juga menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh moderator terbaik, yakni Ibu Eva Nur Khofifah SPSI MH, dengan tema peran orang tua dalam membentuk karakter anak soleh. Kepadanya yang terhormat Ibu Eva Nur Khofifah SPSI MH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita setiap kali sudah diberi nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat sehat, bisa makan enak, bisa lihat, bisa jalan, dan bisa ngopi. Tapi kadang-kadang kita suka lupa bersyukur. Padahal jangan sampai syukur kita adalah sholat. Coba bayangkan, kalau saja HP dicas dan nggak mati, ada juga bisa dicas pakai sholat. Sholat itu bukan kewajiban doang, tapi obat hati, obat stres, ujian sakit, dan jangan makin sama Allah Subhanahu wa taala dan suaminya. Bu, inna sholata anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menjaga dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita jaga sholat, insya Allah itu kita jadi benar makin sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita jaga sholat, tapi kalau sholatnya kita juga terus atau ditinggalin, hari kita bisa keribu, kita buat ayat kurang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, melalui bulan Ramadan ini, Allah mengatakan kita bahwa sholat adalah jalan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan pantun ya, jangan ketinggalan. Bagi zaman pasang minggu, jangan juga lupa sebuah gaji. Sholat itu bukan beban, ibu, tapi tiket menuju surga yang hakiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya sebagai pengantar Islamic parenting pada pertemuan kali ini. Jadi, cung di dia ibu bapak-bapak panggil melarang sholat berulang kali sambil apa? Uratan, iya, cung hand. Cung hand. Mudah-mudahan anak kita semua Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Senantiasa sholat tanpa ibu sareng bapak uratan gelarnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada slide-nya Kak biar kelihatan materinya. Oke, boleh next slide. Oke, pertama mudah-mudahan menjadi review, mudah-mudahan menjadi pengingat untuk kita semua bahwa rumah itu bukan sekedar tempat pulang, tetapi ruang pertama anak kita belajar cinta, adab dan sebagainya. Saya tanya pada ibu-ibu cung yang usia pernikahannya 20 tahun ke atas, cung 30 tahun ada suku, karena sekarang kan pada gak mau disebut tua teh ya, maunya disebut senior.
istrinya. Ada yang suaminya bagus diuji lewat nafkahnya. Ada yang nafkahnya bagus, suami laki-laki diuji lewat anaknya. Ada yang suaminya bagus, istrinya bagus, anaknya bagus diuji lewat siapa? Mertuanya. Nah, ini saudaranya bagus diuji lewat apa? Tetangga masa gitu. Nah, jadi semua orang itu punya ujiannya masing-masing, tapi Allah yakin bahwa kita mampu mengatasinya. Ya, boleh next slide. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Di sini cuma anu sok ngegas wae. Anu sok ngegas wae aya. Timulai aya semuanya. Dari mulai pagi bangun tidur hingga tidur kembali ngegas aya. Nah, laisa syai'un bisur'ah, innama syai'ul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai berkuat, tapi pandai menahan emosinya, menahan amarahnya. Ya, jadi memang, tapi Bu ada kejadian seorang suami yang mentalak istrinya karena istrinya cerewet. Pokoknya kami ayah cawake memegang manggulang wae teh istrinya pasti cerewet. Sepen Bu istrinya. Ada seorang suami yang melaporkan talak di majelis hakim, ditanya apa ini alasannya? Alasannya karena istri saya cerewet. Tapi sama hakim disuruh pulang lagi. Bapak silakan pulang lagi nanti 4 bulan kesini lagi. 4 bulan apa yang terjadi? Dicabut laporan talaknya karena hakim ini berbicara, Bapak silakan pikirkan, Bapak lebih baik istri Bapak cerewet atau bisu. Maka suami itu memilih apa? Hakim, daripada istri saya bisu lebih baik istri saya cerewet. Cuma cerewet cung dia sok nyungkeun wae artos kacaroge. Cung, lanjutkan Bu, lanjutkan. Kenapa lanjutkan? Karena kalau kata Dr. Aisyah Dahlan, hipotalamus laki-laki itu lebih lebar. Jadi senang melindungi. Saya tidak sedikit kasus di mana istrinya gara-gara istrinya terlalu mandiri, yang hasil suaminya merasa turun harga diri. Istri teh teranyungkeun artos Bu, kabayang teu Bu? Teu acara pernah. Istri teh teranyungkeun artos sehingga suaminya teh merasa turun harga diri. Akhirnya artosnya dimurah. Mareh kan itu kan dia da istrina tara nyungkeun. Nah, suami itu senang melindungi. Jadi kalau ada yang masih senang meminta nafkah dari suaminya maka lanjut. Kalau ada istri yang bekerja berarti itu nafkah atau sedekah? Sedekah, karena di akhirat dia nafkah itu badai opat mazhab sekalipun itu tanggung jawab suami. Badai dibolak-balik dalam sikap anaknya itu tanggung jawab suami, tapi istri boleh berpenghasilan, tapi sifatnya sedekah. Saya tanya, zakat boleh nggak ke saudara? Ayo. Aku mau yang zakat ke istri, dia suka istri zakat Bu. Zakat itu tidak boleh ke mukallaf yang wajib dinafkahi, tapi istri boleh zakat ke suami. Ayo, ini fatwa ulama kalau suami tidak boleh zakat ke istri karena istrinya wajib dinafkahi. Tapi ada istri itu boleh berzakat pada suami. Pak, ya abi zakatnya penghasilan abi teh 10 juta, 25% berarti seberapa? Nah, sekiannya zakatnya, ya sedekahnya, ya infaknya. Aya nu kitu aya sebetulnya. Zakat ka suami itu boleh, tapi teu etis gitu. Jadi secara hukum boleh, tapi itu tidak etis. Ya, maka sebelum diakhiri, karena ini ceritanya tentang Islamic parenting, bagaimana kita membersamai anak kita yang itu sesuai dengan sunnah Rasul. Saya tanya, kalau sunnah Rasulnya cara mendidik anak itu ada berapa tahap Bapak dan Ibu? Ada 4 tahap. Tahap pertama jadikan anak seperti raja, tapi raja itu bukan berarti dikuatkan wae. Kalau anak sudah bisa
Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir dalam majelis ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan berkah, ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan untuk kita semua. Sekali lagi, Rabbana ablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan senantiasa memberikan diri kita, keluarga kita menjadi pribadi yang soleh dan soleh. Itu saja, terima kasih atas atensinya. Sedikit setitik dari saya yang mudah-mudahan kita bisa belajar terus-menerus menjadi orang tua, menjadi diri yang bahagia pula. Apunten bila ada kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati. Mohon tolong turun bila astagfirullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada motivator kita Ibu Eva Nur Khofifah SPSI MH yang telah memberikan materi kepada kita perihal parenting mengenai orang tua yang membentuk anaknya menjadi soleh dan soleha. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin santriwan sekalian, sebelum kita tutup acara ke-1 ODS 2026, kami mengimbau bahwasanya nanti saat azan maghrib kita tidak beranjak dari tempat duduk, kita tidak beranjak dari masjid, karena nanti kita akan ada takjil bersama terlebih dahulu ya. Setelah nanti sholat berjamaah maghrib, maka dipersilahkan